Saya pernah membaca sebuah artikel berjudul Why Are We All Depressed? Itu membuat saya garuk-garuk kepala. Setiap hari jutaan orang di seluruh dunia pergi ke tempat yang tidak mereka sukai, bertemu dengan orang-orang yang tidak mereka sukai, melakukan aktivitas yang tidak mereka nikmati. Mereka menghabiskan sebagian besar dari hidup mereka untuk melakukan hal-hal tersebut. Dan masih ada yang bertanya, mengapa kita depresi? Mulai dari anak usia sekolah sampai warga senior yang masih harus bekerja untuk menyambung hidup, manusia diwajibkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak mereka sukai, sekedar untuk bertahan hidup. Dan semakin berhasil mereka, semakin lama mereka bisa bertahan hidup, semakin sering pula lah mereka harus melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Bagaikan lingkaran setan, bagaikan permainan mengerikan yang kita semua harus mainkan. Saya masih ingat ketika saya bekerja bersama seorang wanita setengah baya. Wanita ini mengeluh, "Aduh, ini jamnya kok nggak gerak ya? Dari tadi masih aja jam segini." Saya berkata, "Anda mau hidup selamanya?" Ia menjawab, "Boleh, bagaimana caranya?" Saya menjawab, "Kerja di perusahaan ini." Dia tercengang, "Memangnya kerja di sini bisa hidup selamanya?" Saya menjawab, "Ya mungkin tidak ya. Tapi yang jelas terasa seperti selamanya, bukan?" Pernah juga saya bicara dengan seorang remaja yang tidak mau pergi sekolah. Saya bertanya, "Pada saat kamu di sekolah, apakah kamu menantikan jam usai sekolah?" Jawabannya, "Setiap menit." Baik orang setengah baya di tempat kerja maupun remaja di sekolah, keduanya tidak sabar untuk mengakhiri aktivitas yang disebut bekerja dan sekolah. Yang bekerja tidak sabar untuk segera keluar dari tempat kerja mereka. Yang sekolah juga tidak sabar menantikan bel tanda usai waktu sekolah. Repotnya, esok harinya mereka harus kembali melakukan hal serupa. Tidak heran banyak dari kita yang mengalami depresi. Tragisnya, itulah kenyataan hidup bagi sebagian besar manusia. Kita terpenjara dalam kehidupan yang tidak bersahabat ini. Dan layaknya narapidana yang tidak sabar untuk segera check out dari penjara yang membelenggunya. Sebagian dari kita juga tidak sabar untuk segera check out dari kehidupan dan segala penderitaan yang ditawarkannya. Hidup manusia bisa dibilang singkat. Dan mengisi sepertiganya dengan aktivitas-aktivitas yang memuakkan. Membuatnya menjadi lebih singkat lagi. Waktu yang kita miliki untuk melakukan apa yang benar-benar kita inginkan, yang benar-benar berarti, menjadi sangat-sangat singkat. Adakah solusi dari ini semua? Tidak ada. Check out dari kehidupan yang kejam ini mungkin bisa menjadi solusi, tapi saya tidak pernah merekomendasikannya kepada siapapun. Karena tidak satupun manusia yang ingin mati. Semua orang ingin hidup bahagia. Ketika kebahagiaan terlihat tidak mungkin diraih, ketika penderitaan terlihat jauh lebih dominan daripada kebahagiaan, ketika kesengsaraan tidak terlihat ujungnya, disitulah pemikiran untuk mengakhiri semuanya muncul. Saya tidak memiliki solusi untuk membuat diri Anda bahagia. Saya bahkan tidak bisa membuat diri saya sendiri bahagia. Yang bisa saya lakukan adalah berjalan terseok-seok, melangkah selangkah demi selangkah, sambil menantikan datangnya cahaya itu. Bagaimana caranya? Bersikaplah adil. Pada saat malapetaka menghampiri, kita tentu akan mengeluh. Tapi, sudahkah kita bersikap adil? Adakah kita bersyukur pada saat sesuatu yang indah terjadi dalam hidup kita? Mengeluhlah pada saat Anda ingin mengeluh. Menangislah pada saat Anda ingin menangis. Namun, jangan lupa untuk bersyukur pada saat Anda menerima berkat dan kasih karunia. Mengalihkan fokus. Saya belajar untuk dengan sengaja mengalihkan fokus saya pada hal-hal yang indah. Saya tahu, seringkali mencari hal-hal yang indah dalam hidup yang kejam ini bagaikan mencari jarum di tumpukan jerami. Tapi selama ini, saya selalu berhasil melakukannya, walaupun dengan susah payah. Fokuslah pada hal-hal yang indah juga. Jangan melulu pada hal yang membuat Anda bersedih. Komunikasi. Saya adalah orang yang sangat kesepian.
Susah sekali untuk menemukan orang-orang yang bisa berkomunikasi secara efektif dengan saya. Dalam hidup saya mungkin hanya sahabat saya yang mampu mengerti perasaan saya. Dan saya sungguh bersyukur untuk sahabat saya ini. Setiap kali saya merasa marah, kesal, saya menghubungi dia. Saya komunikasikan rasa frustasi dan unek-unek saya. Memang itu tidak menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Tapi, itu membuat saya merasa lebih kuat untuk menghadapi masalah-masalah yang ada. Saya mengerti kalau Anda kesulitan untuk menemukan orang-orang yang bisa memahami Anda. Kalau memang Anda tidak bisa menemukannya di sekitar Anda, tidak ada salahnya Anda menggunakan internet untuk melebarkan koneksi Anda. Temukan konten kreator yang membahas hal-hal yang menjadi pertanyaan Anda. Bergabunglah dengan beberapa forum yang beranggotakan orang-orang yang sepemikiran. Coba praktekkan hal-hal tadi. Hidup tidak akan menjadi lebih ringan, tapi Anda akan menjadi lebih kuat dalam menghadapinya.